Upacara Hari Senin dan lagu Kebangsaan Indonesia Raya SMP SMA Pribadi Bandung, Senin, tanggal 7 September 2020 segera dimulai. Pembina upacara memasuki ruangan conference. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita, mari kita menundukkan kepala dan menghentikan cipta. Menghentikan cipta, mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian, daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat oleh pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP dan SMA Pribadi Bandung, yang saya hormati guru-guru SMP dan SMA Pribadi Bandung, dan yang saya cintai anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMP SMA Pribadi Bandung. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, dan salawat salam semoga tercurah pada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semuanya, di masa pandemi kali ini, pastinya kita akan beraktivitas yang tidak seperti biasanya. Misalkan, kalau dulu sering jalan kaki, sekarang lebih sering di rumah. Kalau dulu sering pergi-pergian, jogging, atau apapun itu, berolahraga, sekarang sering di rumah. Dan itu ternyata berbahaya, karena kita mengurangi aktivitas fisik kita. Dalam istilah lain, ada namanya gaya hidup sedentari, atau gaya hidup kurang gerak, kayak gitu. Jadi, gaya hidup ini, kebiasaan dari pagi sampai pagi lagi, kan, sampai kalian bangun lagi, pagi-pagi duduk, kalian siap dengan belajar sampai siang hari, di siang hari kemudian rebahan, kemudian kalaupun bekerja kantoran ya di kantor duduk juga sama, kemudian pulang rumah capek, tiduran, makan, selesai. Seperti itu kegiatannya. Nonton TV, main HP, tidak banyak aktivitas fisik, dan ternyata itu sangat beresiko, berbahaya untuk kita semuanya. WHO bilang bahwa 1,4 miliar dari warga dunia itu akan terancam penyakit kronis akibat dari gaya hidup yang kurang gerak ini. Bisa diabetes, jantung koroner, kemudian juga stroke, stres, banyak penyakit yang bisa disebabkan oleh gaya hidup ini.
Solusinya adalah dari mulai saat ini, yuk kita sama-sama mulai beraktivitas fisik di rumah. Meskipun kalian nggak bisa kemana-mana, tapi kalian tetap bisa jalan kaki keliling rumah, cardio workout, itu yang bisa kita lakukan, minimal 30 menit sehari. Dan itu akan mengubah kesehatan tubuh kita, investasi buat jangka panjang. Karena dengan sehat itu, kalian akan lebih nyaman melakukan segalanya. Beribadah nyaman, bersilaturahmi nyaman, kemudian beraktivitas nyaman, karena sehat. Gimana kalau sakit? Ya semua tidak nyaman. Seperti itu. Jadi, yuk sekarang biasain, di sela-sela hari-hari kita, selipin yang namanya aktivitas fisik, baik berupa jalan kaki, ataupun cardio workout yang biasa saya praktekkan bersama kalian. Seperti itu. Yang kedua, yang menjadi salah satu lagi resiko adalah pola makan yang tidak teratur. Tidak teratur dalam hal kadarnya. Pemerintah rekomendasiin kita semuanya buat membatasi yang namanya makan gula, garam, sama lemak. Gula, pemerintah batasi minimalnya itu, maksimalnya itu sekitar 5 sendok makan atau setara dengan 50 gram. Itu gula. Kalau kebanyakan gimana, Pak? Kalau kebanyakan tentu yang jadi faktor resiko penyakit-penyakit yang nggak menular, jantung nggak itu, sama diabetes. Itu bahaya banget. Kemudian juga pemerintah juga membatasi asupan garam, ya. Garam sehari-hari itu sekitar natrium atau magnesium itu sekitar 2000 mg atau kalau disendokin itu sekitar 1 sendok teh aja, dikit banget. Nah, garam ini bukan dari garamnya biasanya kalau kalian sehari-hari, tapi lebih banyak dari kayak kalian makan keripik-keripikan sambil belajar, sambil nonton, gak kerasa udah makan banyak banget, akhirnya resiko juga tuh buat penyakit stroke ya. Kemudian yang terakhir adalah pemerintah rekomendasiin kita untuk makan lemak minimal cuma 5 sendok makan atau setara sekitar 20-30% dari total energi kita. Lemak ini ada yang baik, ada yang jahat. Kalau lemak jahat kalian tahu ya, sumbernya pastinya dari hewan-hewani seperti itu. Ada juga kalau kalian lihat komposisi ataupun kalian bisa lihat di kemasan tuh ada informasi gizinya. Kalian di sana bisa lihat ada lemak jenuh, lemak tak jenuh. Kayak gitu. Nah, hindari lemak-lemak jenuh. Kayak gitu. Apalagi buat orang nanti ketika kita masa tua kita. Hindari banget. Karena itu resiko banget buat penyempitan pembuluh darah kita yang nantinya ke jantung lagi. Kayak gitu. Jadi, yuk sekarang kita mulai ubah gaya hidup kita. Meskipun di saat pandemi kali ini, kita tetap lakukan aktivitas fisik yang baik. Dan jangan tidak menjaga pola makan kita. Kayak gitu. Itu aja dari saya. Sehat itu lebih enak buat beraktivitas, buat beribadah, dan buat segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himne Sekolah Pribadi Bandung. Pribadi tempat menuntut ilmu dengan cinta guru, siswa, dan orang tua. Insan pribadi rajin cirinya, tanpa lelah belajar dan berusaha, memiliki akhlak mulia berguna bagi bangsa adalah cita-citanya. Yang muda disayangi, yang tua dihormati, bertutur jujur sifat insan pribadi. Mari majukan Indonesia yang ku cintai. Bergabunglah dengan pribadi berguna bagi nusa dan bangsa. Memilih
budi akhlak mulia berguna bagi bangsa adalah cita-citanya. Yang muda disayangi, yang tua dihormati, bertutur jujur sifat insan pribadi. Mari majukan Indonesia yang ku cintai. Bergabunglah dengan pribadi berguna bagi nusa dan bangsa. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang Maha Esa, Pencipta alam semesta. Segala sesuatu atas kodrat dan iradatnya. Tidak ada makhluk yang dapat berbuat sekehendaknya tanpa seizin Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini, kami, keluarga besar SMP SMA Pribadi Bandung, melaksanakan upacara. Kami sadar betapa besar lindungan-Mu ya Allah kepada kami di saat-saat melaksanakan upacara ini. Ya Allah, ampunilah dosa dan kealpaan kami, ayah dan ibu kami, serta guru-guru kami. Karuniakanlah kesabaran, ketahanan, dan keteguhan iman kepada kami dan kepada seluruh bangsa kami. Ya Allah, hindarkanlah sekolah kami dari segala halangan dan rintangan. Jauhkanlah kami dari sifat malas yang merusak ketahanan sekolah, agar kami dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tenang. Ya Allah, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya Allah, dengan kudrat dan iradat-Mu, kami mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari dunia ini. Sehatkan, kuatkan, dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami taufik dan hidayah serta kekuatan untuk memikul tugas bangsa, nusa, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fasli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pembina upacara meninggalkan ruangan konferensi. Upacara selesai.